Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zakinanda Faisal Arifin dengan NIM 124230023. Di sini saya akan membuat video presentasi pada mata kuliah Desain Manajemen dan Jaringan Komputer tentang penjelasan dasar-dasar IP address dan subnetting disertai dengan contoh-contoh kasus dan simulasinya menggunakan Cisco paket rajam. Oke, langsung saja ke materi. Nah, sebelum itu kita harus tahu jaringan lapisan jaringan atau network layer. Nah, pada lapisan jaringan ini kita perlu mengidentifikasi setiap perangkat di internet secara unik untuk memungkinkan komunikasi global antara semua perangkat. Nah, eh, pada lapisan jaringan ini itu ada dua model. Yang pertama itu model OIC, OESI, I, dan model TCP/IP. Nah, pada model OSI ini ada 7 lapisan, di mana lapisan pertama itu physical layer, kedua data link layer, dan sampai yang ketujuh itu application layer. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah model TCP/IP, di mana TCP/IP ini mempunyai 5 layer. Yang pertama itu physical layer, yang kedua data link layer, yang ketiga network layer, yang keempat transport layer, yang kelima application layer. Nah, urutan layer urutan layer itu dimulai dari eh, 5, di mana kita nama layernya itu ada application layer, di mana protokol yang digunakan pada layar 5 itu ada HTTP, SMTP, dan lain-lain. Nah, terus yang layer keempat itu ada transport layer, di mana protokolnya itu adalah TCP atau UDP. Nah, yang layer ketiga itu adalah network layer, di mana protokolnya itu adalah IP. Nah, nanti kita akan bahas di urutan layer yang ketiga ini, teman-teman. Nah, lalu untuk layer yang kedua itu data link layer, di mana protokolnya itu adalah Ethernet atau WiFi. Ethernet dan WiFi. Nah, terus untuk urutan layer yang pertama itu physical layer, protokolnya itu ada 10 BST dan 802.11. Nah, analogi sederhananya itu seperti ini. Seperti pada gambar yang saya tunjuk ini, yang pertama itu yang yang pertama itu ada physical layer, di mana itu digambarkan sebagai sebuah bentuk fisik yang atau digambarkan seperti mobil yang dimana untuk mengirim fisik untuk mengirim sebuah data ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu data link layer itu digambarkan sebuah jalanan, di mana eh, dari physical layer ini nanti akan memilih jalan yang mana sih? Seperti kan tadi ada protokol Ethernet dan WiFi. Nah, si data link layer ini nanti akan membaca apa sih yang kita butuhkan atau yang nggak kita buka. Maksudnya yang dibaca oleh oleh sistem itu sebagai Ethernet, jaringannya itu sebagai Ethernet atau sebagai WiFi. Nah, selanjutnya itu pada network layer itu seperti alamat teman-teman, alamat yang kita mau tuju ya, seperti dari A mau ke B, nah seperti itu. Nah, selanjutnya adalah transport layer, di mana transport layer ini nanti dianalogikan seperti pintu teman-teman, di mana kita mau membuka suatu situs atau suatu TCP atau UDP. Nah, setelah kita mengeklik, nanti akan keluar apa yang kita mau alias yang dikirimkan oleh si server. Nah, lalu selanjutnya itu application layer, di mana application layer itu adalah sebuah sebuah hasil dari apa yang kita minta teman-teman, atau barang yang kita beli teman-teman. Kalau di analogikan di sini. Nah, jadi seperti HTTP, maksudnya seperti sebuah website teman-teman. Itu hasilnya. Nah, selanjutnya itu masuk ke penjelasan IP address. Nah, apa sih IP address tadi? Nah, IP address itu adalah deretan angka unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. IP address ini berfungsi menemukan perangkat tersebut di jaringan.
Nah, diibaratkan tuh seperti rumah, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya rumah dan ada teman kalian mau ngirim surat ke rumah kalian, kalau teman kalian nggak tahu alamat kalian kan, ini ya pasti nggak bakal sampai suratnya atau pesan itu nggak bakal sampai gitu kan. Nah, nah ibaratnya itu seperti itu. Jadi IP address ini sebagai titik alamat untuk menemukan perangkat di sebuah jaringan, teman-teman. Nah, selanjutnya IP address itu ada dua, teman-teman. Yang pertama IP versi 4 yang dimana itu ada 32 bit dan IP versi 6 itu 128 bit. Nah, untuk saat ini kita cuma mempelajari tipe IP versi 4 yang dimana itu 32 bit. Oke, selanjutnya karakteristik dari alamat IPv4. Sifatnya tuh unik, teman-teman. Alamat ini eh, unik dalam arti bahwa setiap alamat tuh mendefinisikan satu dan hanya satu koneksi ke internet, teman-teman. Nah, selanjutnya itu eh, pembahasan format IPv4. Nah, IPv4 ini kan merupakan bilangan biner yang terdiri dari 32 bit tadi kan, teman-teman, yang dipisahkan oleh tanda pemisah berupa titik setiap 8 bitnya. Nah, atau yang dikenal sebagai oktet. Nah, ini itu sebagai oktet pertama, ini oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat. Nah, setiap oktet itu dipisahkan menggunakan titik. Dan setiap oktet itu memiliki 8 bit, yang artinya itu sama dengan 1 byte. Nah, dari total ini kan tadi 32 bit, yang berarti itu 4 byte ya, teman-teman. Nah, bilangan IPv4 ini dimulai dari 0 sampai 255, teman-teman. Oke, selanjutnya jenis-jenis IP address. Nah, IP address ini ada IP public yang dimana merupakan IP yang digunakan untuk berselancar di internet. Uh, yang dimana bukan dari bagian dari IP private dan khusus. Seperti Google, Reddit, Wikipedia, itu IP public. Nah, kalau kita mau mengecek alamat IP publik kita dengan mengetikkan What's my IP di Google, teman-teman. Teman-teman bisa coba sendiri. Nah, selanjutnya ada IP private, di mana IP private ini merupakan alamat IP yang digunakan untuk jaringan pribadi atau lokal yang dan kita dapat mengecek alamat IP private kita dengan cara mengetikkan IP config pada CMD atau command prompt kita. Nah, IP private ini sering digunakan dalam suatu perusahaan atau instansi, ya seperti perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan startup, terus kantor, terus lembaga pendidikan ya seperti kampus, sekolahan dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara menghitung IP address. Nah, tadi kan setiap oktet itu ada 8 bit ya, teman-teman. Nah, di mana setiap bitnya itu merepresentasikan sebuah bilangan kelipatan, teman-teman. Jadi bilangan kelipatannya itu dari 1 sampai 128. Nah, kelipatan pertama itu 1, yang kedua itu 2, yang ketiga itu 4, yang keempat itu 8, yang keenam 16, yang ketujuh 3, yang kelima itu 16, yang keenam itu 32, yang ketujuh itu 64, yang ke-8 itu 128. Nah, tadi kan udah dikasih tahu nih cara eh, atau angka biner yang ada di setiap oktet. Nah, dalam contoh IP yang dituliskan di bawah 192, kita kita tahu atau kita mau cari tahu ini itu dari mana? Dari eh gini loh, kan bilangan biner itu hanya 0 dan 1 atau kita bisa sebut di sini hidup dan mati. Nah, kalau mau kita tuliskan 92, jadi yang kita hidupkan hanya eh 128 dan 64. Nah, jadi penulisan penulisan bitnya itu seperti ini.
Nah, 128 tambah 64 itu 192, yang dimana eh, untuk selain angka itu kita matikan teman-teman, kita nolkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya untuk mencari angka 168 pada oktet kedua, ya sama teman-teman. Kita bisa menghidupkan 128, terus tambah 32, tambah 8, yang hasilnya nanti 168. Yang selain itu kita matikan. Dan seterusnya sampai oktet terakhir. Nah, ini hasil dari menghitung bilangan biner pada setiap bitnya, teman-teman. Selanjutnya, ini juga perhitungan ini juga berlaku untuk menghitung suatu subnet mask. Nah, untuk subnet mask juga sama. Selanjutnya struktur bagian IP address. Nah, tadi kan udah ada contoh uh, angka IP ya. Jadi pada struktur IP address ini dibagi menjadi banyak, teman. Nah, yang pertama, yang secara keseluruhan dari 192 sampai 0 itu dinamakan IP address. Nah, terus 0 dan 1 tadi kan bilangan dari binary ya, teman-teman. Nah, terus subnet mask. Subnet mask di bagian struktur IP address ini ada namanya subnet mask. Nah, nanti akan kita bahas lanjut yang subnet mask. Nah, terus angka yang 192.168.1 itu dinamakan network ID pada kelas IPC. Nah, nanti akan dibahas secara lanjut juga. Terus yang terakhir itu host ID namanya. Itu hanya di kelas C, teman-teman. Nah, metode pengalamatan IP address. Nah, yang saya bilang tadi bahwa pada IP address ini terdapat metode classful di mana pengalamatan IP itu berdasarkan kelas, teman-teman. Jadi, kenapa setiap kelas memiliki format, alamat, dan jumlah host yang berbeda? Karena banyak alamat yang terbuang sia-sia, jadi menjadi kurang efisien dalam penggunaan alamat IP. Nah, makanya dibuat metode classful. Nah, di mana yang selalu kita bahas tadi adalah klasi, dan klasi itu yang umum digunakan pada saat ini, teman-teman. Nah, contohnya contohnya di tabel ini. Pada kelas ini kan ada A, B, C, aslinya itu sampai E ya, teman-teman. Tapi D sama E itu jarang kita bahas. Karena yang masih sering dipakai itu A, B, C. Tapi yang paling sering itu sih. Nah, pada kelas A itu alamat IP address pada awalnya itu 0.0.0.0, di mana IP address dari kelas A ini nantinya 127.255.255.255. Nah, jumlah host yang dapat dipakai per jaringan dari kelas A ini itu 16 juta ya. Iya, 16 juta pengguna yang dapat menggunakan IP yang dapat dihasilkan dari kelas A, teman-teman. Nah, pada kelas B itu IP address awal dimulai dari 128.0.0.0, di mana IP address akhir itu 191.255.255.255. Jumlah host per network itu 65.536 pada kelas B. Nah, selanjutnya pada kelas C itu IP address awal itu 192.0.0.0, di mana nanti atau 192.168.0. berapa gitu. Nah, untuk IP address terakhir yang dapat digunakan pada kelas C itu 255.255.255.255. Nah, ini tipe ya, teman-teman, 223. Nah, terus jumlah host per network itu 256 host atau 256 IP pada kelas C. Nah, ini nanti, nah, gimana kalau kelas A itu oktet pertama sebagai network ID, teman-teman. Yang 3 oktet terakhir, 3 oktet setelah oktet pertama, oktet kedua, ketiga, dan keempat, itu sebagai host ID. Nah, kalau di kelas B, itu oktet pertama dan kedua sebagai network ID.
dan oktet ketiga dan keempat sebagai host ID. Nah, yang kelas C ini oktet pertama, kedua, dan ketiga sebagai network ID, dan oktet yang terakhir itu sebagai host ID. Nah, kenapa kita sering menggunakan uh, kelas C? Karena network ID yang ada di oktet ketiga itu unik teman-teman. Setiap kan ada 1 sampai 255. Nah, jadi satu, kita tulis satu itu setiap satu itu bisa 256 host ID. Jadi itu sangat efisien di kelas C, teman-teman. Nah, dari studi kasus ini, eh, sebuah ruangan memiliki 250 komputer yang akan dihubungkan ke dalam satu jaringan lokal. Jika alamat IP dialokasikan dengan metode classful, jaringan berapa yang cocok digunakan pada jaringan kelas berapa yang cocok digunakan pada ruangan tersebut? Nah, jawabannya adalah kelas C, teman-teman. Karena kenapa? Karena pada kelas C ini memiliki 254 host yang dapat digunakan. Artinya jaringan kelas C ini dapat menampung sampai 254 perangkat komputer atau perangkat lainnya dalam ruangan tersebut. Nah, eh, kenapa kelas C? Itu karena kita yang ruangan ini memiliki 250 komputer, di mana kelas C ini paling dekat gitu loh. Paling dekat eh, atau paling efisien yang digunakan agar jumlah host yang ada pada kelas jaringan tersebut itu tidak terbuang sia-sia, teman-teman. Itu. Nah, kenapa 254 host yang dapat kita pakai, padahal jumlah hostnya itu 256? Karena untuk IP yang pertama dan terakhir itu digunakan sebagai network address dan broadcast address. Nah, di mana sisanya itu hanya 254. Nah, setelah dikasih yang kedua, itu ada sebuah ruangan memiliki 8 komputer yang akan dihubungkan dalam satu jaringan lokal. Jika alamat IP dialokasikan dengan metode classful, jaringan kelas berapa yang cocok digunakan pada ruangan tersebut? Nah, kelas C juga, teman-teman. Karena yang paling apa ya? Yang paling dikit itu ya di kelas C juga. Jadi ada 246 alamat IP yang tidak terpakai. Nah, karena itu karena itu diciptakan metode classless atau biasa kita sebut, nah ini kan 8 tapi pada kelas C itu masih sisa banyak ya. Jadi di, diciptakan sebuah metode classless di mana disebut sebagai CIDR yang merupakan singkatan dari classless interdomain routing. Yang artinya metode ini mengalokasikan alamat IP yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam penentuan alamat IP dan penggunaannya. Nah, gambarnya ada pada ini. Nah, kelas. Nah, biasanya kelas C itu ini aja. Nah, tabel CIDR. Nah, kelas C ini memiliki tabel CIDR dari /24 sampai /32, di mana eh, untuk /24 itu jumlah IP yang dapat digunakan itu 256, yang dimana subnet mas ini untuk membatasi jumlah IP. Kalau /24 berarti oktet terakhir itu 0, dan jumlah IP yang dapat kita gunakan itu 256 atau 2 pangkat 8. Tapi jumlah host yang dapat kita pakai itu 254. Nah, untuk /25 itu subnet masnya 128 dalam yang ditulis dalam oktet terakhir. Nah, jumlah IP-nya itu 128, host yang dipakai 126. Seterusnya sampai /32.
Nah, untuk slash 32 ini sebenarnya tidak bisa dipakai karena tadi jadi ini ya, udah dikasih tahu kalau ini IP khusus. Jadi IP yang disepakati tidak bisa dipakai karena jumlah hash yang ada di slash 32 itu tidak ada. Sama juga pada slash 31 ini nggak bisa. Nah, maksimal yang dapat kita pakai di sini adalah slash 30, di mana jumlah IP 4, host yang dapat kita pakai 2. Nah, seperti itu. Nah, setelah dikasus lagi, sebuah ruangan memiliki 4 komputer yang akan dihubungkan ke dalam satu jaringan lokal. Jika alamat IP dialokasikan menggunakan metode classless, jaringan manakah yang cocok digunakan pada ruangan tersebut? Nah, jawabannya adalah slash 26. Karena kenapa? Pada slash 26 itu jumlah IP yang dapat kita pakai itu 64, terus yang kita pakai itu 62. Nah, 44 yang paling dekat dari 44 itu hanya 62, teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan uh, slash 26 karena jaringan 26 ini memiliki 62 host yang dapat kita gunakan, artinya dapat menampung sampai 62 perangkat, walaupun ada 18 alamat IP yang tidak terpakai. Ini lebih efisien dari classful gitu, teman-teman. Nah, karena kita udah paham dari penjelasan IP address, kita langsung meng kita langsung simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana saya sudah menyiapkan contoh soal yang akan kita gunakan di simulasi Packet Tracer. Nah, Cisco Packet Tracer. Nah, pada ada sebuah gedung ini memiliki 3 ruangan dengan kebutuhan perangkat beda-beda. Pada ruang kontrol itu membutuhkan 11 PC, 3 laptop, 2 printer. Lalu pada ruang kedua itu ruang penyimpanan membutuhkan 20 PC, 12 laptop, dan 12 laptop. Nah, yang ruangan ketiga, ruangan lobby itu membutuhkan 54 PC dan 1 smartphone. Admin memberikan IP global yaitu 192.168.1.0, di mana ini klasi yang dapat menampung sebanyak 254 host. Oke. Nah, selanjutnya untuk menentukan subnetnya, tiap ruangan ini menggunakan metode VLSM. Nah, sebelum itu penjelasan singkat saja. Metode subnet ini ada 2, teman-teman. Yang pertama itu FLSM dan yang kedua itu VLSM. Nah, di mana FLSM ini metode yang fix, teman-teman. Jadi sama rata gitu loh. Membagi subnetnya itu kalau slash 24 ya slash 24 semua setiap ruangan gitu. Kalau VLSM itu fleksibel. Jadi kita dapat menggunakan metode tadi, teman-teman. Setiap ruangan tergantung kebutuhan kita setiap ruangan. Misal di ruang lobby ini membutuhkan 54 PC dan 1 smartphone. Jadi kita menggunakan slash berapa? Ya, slash cek dulu. Nah, slash 26. Nah, terus untuk ruang penyimpanan 20 PC dan 12 laptop berarti kan 32. Nah, 32 itu berapa? 32 itu tetap menggunakan slash 26. Karena kenapa? Karena slash 27 walaupun jumlah IP-nya 32, tapi kan host yang bisa kita pakai cuma 30, jadi kurang 2, teman-teman. Untuk itu kita tetap harus menggunakan yang slash 26 walaupun nanti sisa. Itu yang penting kan yang kita butuhkan masuk semua ya. Nah, terus untuk ruang kontrol ini nanti ada 11 PC, 3 laptop, dan 2 printer, di mana eh, jumlahnya itu kan ada 14 tambah 2, 16. 16 itu berarti kita menggunakan slash 27. Kenapa?
karena dia yang paling dekat dari kebutuhan host kita. Kenapa nggak /26? Karena jumlah IP-nya, walaupun jumlah IP-nya 16, sama kayak tadi, jumlah host yang bisa dipakai cuma 14, kurang 2. Seperti itu, teman-teman. Nah, langsung saja ke simulasinya. Kita tulis dulu kan tadi, kan kita udah bilang ya, untuk ruang 3 atau ruang lobby. Nah, gini, untuk membuat simulasi, lebih enaknya itu kita mengawali atau mensimulasikan ruangan yang paling banyak device-nya, teman-teman. Jadi di sini simulasi yang pertama itu ruang lobby. Nah, ruang lobby kan tadi 54 PC dan satu smartphone. Nah, di mana kita tulis dulu, kita salin aja. Nanti akan saya bahas di sini. Nah, yang pertama tadi apa? Ruang lobby ya. Ya, ruang lobby 54 PC atau smartphone. 54 PC plus satu smartphone. Oke. Nah, SM itu kita tulis sebagai subnet alias subnet mask, dan NA itu network address, HA itu host address yang dapat kita pakai, maksudnya rentang IP yang dapat kita pakai. Terus BA itu broadcast address. Nah, langsung saja kita di sini ini membutuhkan switch. Nah, ini siapa? Switch. Nah, oke, selanjutnya itu kita simulasikan saja 3 PC ya, biar nggak banyak-banyak. Yang penting kan kita paham ya. Karena kita menggunakan metode statik, jadi sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, selanjutnya itu tadi satu smartphone. Nah, karena smartphone itu tidak bisa menggunakan kabel, jadi kita membutuhkan yang namanya eh, wireless ya. Wireless itu eh, kita gunakan yang dulu access point. Nah, nah, dan satu smartphone. Oke, lalu kita simulasikan pemasangannya. Di sini ini adalah saya menggunakan kabel petir, karena kenapa? Karena dia otomatis. Nah, aslinya itu untuk switch ke device itu kita menggunakan kabel yang namanya kabel strike. Nah, kabel strike ini fungsinya untuk dari perangkat jaringan ke device. Kalau device ke device kita menggunakan kabel cross. Nah, tapi kita di sini belajar ini dulu kabel strike karena mau belajar subnetting, teman. Nah, eh, karena kita udah buat seperti ini, maka kita tinggal ngehitung nih, teman-teman. Tadi kan ini ya, Duh, salah. Ini satu. Nah, kita tulis dulu IP globalnya. IP global dari admin.
Dari admin itu 192.168.1. Nah, ya kan? Agar mudah kita kelompokkan dulu ya nanti untuk ruang-ruang selanjutnya. Kita beri warna merah aja pada ruang lobby. Oke. Untuk ruang yang lain kita beri warna hijau ke biru deh. Biru aja untuk ruang nanti selanjutnya. Lalu kuning. Kan ada 3 ruang tuh. Nggak bisa ya. Malah. Nah, tuh, cepat. Oke. Selanjutnya, kita namain dulu aja deh setiap ruangnya tadi. Tadi kan yang kedua setelah ruang penyimpanan apa? Hmm, ke- eh, ruang lobby. Setelah ruang lobby terbanyak kedua itu ruang penyimpanan. Nah, ini untuk ruang penyimpanan. Kita membutuhkan 20 PC dan 12 laptop. Oke, yang ketiga itu ruang kontrol. Ruang kontrol 13 laptop, 11 PC, 3 laptop dan 2 printer. Oke, eh, kita bahas yang pertama tadi, yang ruang lobby ini. Nah, di sini kenapa kita tulis CIDR 26? Karena kan tadi ya, host yang dia butuhkan kan 54 tambah 155. Yang terdekat kan 62 atau 64 tadi ya, 64 IP, host yang bisa dipakai 62. Nah, jadi kalau 55 itu kan terdekat di situ dan dia sisa 7 host. Nah, kita tulis subnet masnya itu 255, 255, 255, 192 karena batasan dari slash 26 itu 192. Maksudnya kode untuk slash 26 itu subnet masknya 192. Oke, untuk network address kan tadi ini ya 64, tapi kan digunakan dua untuk network address dan broadcast address. Nah, network address itu dimulai dari 0 dan atau untuk jaringan itu sendiri kan IP untuk jaringan itu sendiri kan dimulai dari 0. Maksudnya karena awal dimulai dari 0. Terus broadcast address alias alias ini apa namanya batasan itu kan titik 63 tapi jumlahnya tetap 64 karena 0 itu kan 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4. Nah, 0 itu dihitung 1 0 sampai 63 berarti 64 kan benar. Nah, di mana IP yang atau host address yang dapat kita pakai atau rentang IP yang dapat kita pakai itu 1 sampai 62. Nah, kita tulis dulu di sini. Nah,
Jadi untuk PC pertama kita masukkan 192.168 titik 1 untuk subnet masnya 192. Jangan lupa agar jumlah host yang dapat kita pakai itu 64 karena kita menggunakan metode VLSM, jangan lupa. Oke. Nah, selanjutnya untuk PC berikutnya itu juga sama. Tadi kan satu ini berarti ini 192.168 titik 1 titik 2. Oh, 182 ya. Sorry, sorry, sorry. Makanya kok aneh. 255 192. Nah, seperti itu sampai kebutuhan PC atau kebutuhan device dari lobby tersebut. Misal ini PC terakhir ya. Jadi untuk PC terakhir kan IP-nya 62. Jadi 192.168.1.62. Nah, ini kita ibaratkan sebagai PC terakhir ya, PC ketiga. Nah, jadi host yang dapat PC terakhir kan 54, berarti ya ini sih 54. 54. Nah, terus untuk smartphone juga kita, nah sebelum konfigurasi smartphone, kalau mau jaringannya aman, maksudnya yang wireless, kita setting dulu untuk passwordnya agar keamanan dapat terjaga. Nah, misal ini SSID, nama dari wifi-nya itu ruang lobby ya. Kita tulis saja lobby. Terus passwordnya, ya passwordnya apa ya? Lobby 12234. Aduh, lobby 12234. Oke. Nah, kita sambungkan juga untuk HP-nya. Nah, yang lobby, masukkan nama wifi-nya, lalu passwordnya tadi apa? Lobby 12234. Nah, setting IP-nya, duduk, ini kan DNS ya. Kita setting IP-nya statis. Tadi kan 192.168 satu titik. Tadi kan PC terakhir itu 54. Ini berarti bisa 55. Ini 192. 192. Nah, udah bersambungan. Nah, lalu untuk sisa dari IP ini bisa digunakan juga misal kalau ruang lobby mau menambah PC. Tapi cuma sisa 7 ya, teman. Nah, kita coba dulu untuk mengirim pesan apakah berhasil atau tidak dari PC ini ke dari PC 0 ke PC 2. Oke, kita mulai. Nah, kalau centang itu berhasil, teman-teman. Nah, eh, jadi kita udah berhasil nge-subnetting ruangan lobby di mana setiap device itu bisa berkomunikasi di situ. Coba lagi untuk si HP, coba dari PC ke handphone. Oke, mulai. Nah, di sini silang dari PC PC 1 dan 2 karena dia tidak
tidak dikasih pesan ya, cuman dari PC nol ke handphone. Jadi kita lihat aja yang di handphone, apakah dia berhasil. Cepetin aja. Nah, nah centang kan, berarti berhasil. Oke, selanjutnya itu kita membuat atau subnetting di ruangan penyimpanan. Oke, di ruangan penyimpanan tadi kan dibutuhkan 20 PC dan 12 laptop. Nah, oke, selanjutnya kita akan menambahkan PC. Kita gunakan hmm, 2 PC aja deh, biar nggak banyak-banyak kita, karena ini kan cuma simulasi ya. Tuh, kok hilang? Oke, 3 deh, biar lumayan. Oke, terus jangan lupa kita tambah switch di sini. Oke, lalu kita sambungkan menggunakan kabel strike, kabel line strike ya. Petir aja biar cepat. Nah, kalau sudah kita analogikan seperti ini, kita setting lagi teman-teman IP-nya. Nah, sebelum kita setting, kan ini ya, sesuaikan dari jumlah IP yang mau digunakan. Nah, di sini kan 32. 32 kan tadi tetap gunakan /6, /23, karena host yang dipakai itu paling paling dekat dari 32 itu 64. Nah, oke, berarti kan ini sama, subnet masknya sama, network address-nya kita mulai dari 64. Nah, untuk host ID host address yang bisa kita pakai itu mulai dari 65 sampai, berarti 64 tambah 64 berapa ya? 100 128. Nah, 128 berarti ini 127. Kenapa? Karena 28-nya untuk broadcast address itu. Coba kita lihat. Oh, oh ini maksudnya karena hitungnya jadi 64, sorry sorry. 64 kan kehitung satu ya. Berarti ini dari, ya, 65 sampai 126 dan broadcast address-nya 127 gitu. Sorry teman-teman, tadi ada kesalahan. Nah, langsung aja kita bagi per IP per device-nya. Nah, dari mulai 65, 1 2 1 92, 65 ya, 65 sampai 126. 65, jangan lupa kita subtract semua, 192. Oke, ini juga 92 168 titik 166. Loh, kok di sini? Salah salah. Ini untuk ngatur DNS. Sorry sorry sorry. Di fast Ethernet ya.
Nah, oke, untuk PC 5, 67. Oke, ini juga kita setting, semuanya di setting. Oh, kok mati laptopnya ya? Sorry, sorry. Ini laptopnya kok mati ya? Loh, loh, loh. Hmm, sorry agak ngelag ya. 168 karena 167. Sorry ya, device-ku ngelag. 192. Oke. Salah, salah. Sorry, sorry, sorry. 168 kan ini ya, udah dipakai ya. Nggak bisa dong. Bulan. Dan yang terakhir, 126. Nah, ini kita simulasikan device yang terakhir. 192, 168, titik 1,126. Oke, ini 192. Nah, oke, kita coba untuk mengirim dari device pertama di ruang penyimpanan ke device terakhir ruang penyimpanan. Bentar ya, kok ngelag ini? Ini aja deh. Oke, kita mulai. Fokus ke versi pertama di situ sama di ini ya. Tadi kan kita ngirim pesannya di sini. Kalau berhasil, nah centang kan? Sorry sorry. Nah, kok banter banget. Nah, kalau centang, nah centang kan? Nah kalau centang tuh tandanya udah berhasil. Coba ini nih. Sekarang coba kita kasih ngirim dari satu PC ke semua PC. Aduh, oh satu-satu ya. Coba ini deh ke PC yang kedua deh. Oke, PC kedua udah baca. Dibalikin lagi. Kalau centang berarti berhasil. Oke, berhasil ya. Oke, lanjut ke ruang kontrol teman-teman. Nah, di ruang kontrol ini ada 11 PC, 3 laptop, dan 2 printer. Oke, jadi kita simulasikan pakai yang nggak banyak-banyak, 2 PC, 1 laptop, 1 printer. Mana? Printer. Ini. Oke, lalu switch-nya kita siapkan dulu. Oke, oke, lalu kita sambungkan kabelnya. Oke, udah selesai tersambung. Lalu kita hitung lagi nih. Nah, jadi gini teman-teman, kan kita tadi dari tadi ini ya, ngitung IP-nya itu manual. Nah, kalau mau otomatis alias kita ngitung pakai kalkulator itu ada teman-teman.
Kita cari aja di browser itu IP kalkulator IP. Nah, nah, kita ini kita buktikan dulu yang sebelumnya untuk memastikan agar nih host address itu kan dari satu. Nah, terus kita calculate, set keluar semua. Nah, eh, network networknya kan tadi dimulai dari nol. Untuk network 192.168.0. Terus untuk broadcast address otomatis langsung ke 63. Broadcast yang digunakan 63, host host paling awal satu, host maksimal 62. Nah, host yang dapat kita pakai 62. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita buktikan lagi untuk sorry. Untuk ruang penyimpanan. Nah, untuk ruang penyimpanan kita menggunakan slash 26 dan juga ke sini. Nah, broadcast address-nya 127 sama. Lalu network address-nya dimulai dari 64 sama. Lalu host address yang dapat kita pakai 65 sampai 126 sama. Host yang bisa kita pakai jumlahnya 62. Oke. Berarti ini 32. Berarti sisa 32. Sisa 30. Sorry. Sisa 30. Nah, selanjutnya untuk menghitung menghitung ruang kontrol. Nah, di sini kan ruang kontrol 11 tambah 3, 14 tambah 2, 16. Nah, kita cek 16 tadi kan 27 ya, slash 27. Nah, karena 16 itu paling dekat ke 30, maka kita gunain slash 27. Nah, slash 27. Nah, kita hitung slash 27 itu berapa? Subnet masnya. 12, slash 27 itu 224. Batasannya, kodenya itu 224. Oke. Lalu network address. Otomatis setelah ini kan 128. 128. Nah, host address yang dapat kita pakai, kalau kita udah tahu 129 kan, kalau host jumlah host address kita udah tahu hitungnya, ya udah kita tinggal langsung isi aja. Tapi kan untuk belajar agar dapat memastikan dengan jawaban kita benar, kita bisa menggunakan kalkulator IP kalkulator tadi sampai 7 224. Oke. Calculate set, langsung ke nah langsung ketemu kan untuk network address 128 slash-nya 27 samain sama dulu ya saya kenapa itu. Nah 128 kan sama ini sama untuk subnet masknya sama. Lalu untuk host minimal host awal itu 129 sama. Nah, host terakhir itu 158. 158. Oke. Broadcast address-nya kita cek 159. 159. Nah, udah kan kita selanjutnya nge-setting IP. Kita subnet. Kita setting IP 192.168.129. 129. Oke, jangan lupa ini 224. Untuk device pertama sudah. Kita setting device selanjutnya. Oke, lalu selanjutnya lagi.
Oke, lalu di phase terakhir itu printer. Duh, sorry. Di fase Ethernet ya, jangan lupa. Oke, nah udah selesai kita setting, lalu kita coba pakai untuk mengirim pesan dari PC 8. Kita mau ngeprint nih, duh, delete. Kita mau ngeprint, oke, dari PC mau ngeprint, kita coba nyalakan. Terkoneksi atau enggak, kita cek dulu. Nah ini untuk PC dan laptop yang kedua ini kita abaikan karena kita fokusnya mau ngeprint. Nah, ngecek dulu apakah sama, alamatnya udah tertuju. Kalau centang berarti iya. Nah, sip, centang berarti berhasil. Oke, selanjutnya karena kita udah, ya udah, mungkin coba kita lihat. Nah, kita sudah simulasiin ini. Kita sudah presentasi tentang penjelasan dasar-dasar IP address dan subnetting. Terus contoh studi kasus juga udah tadi di teori di penjelasan dan di paket lecture. Nah, simulasinya juga udah. Berarti ini udah selesai. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai subnetting, tugas subnetting ini dan penjelasan IP. Mohon maaf jika banyak kekeliruan maupun kesalahan. Bisa dikoreksi. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.